di tanah hati kami Tuhan yang subur. Nama-Mu dipermuliakan. Firman-Mu Tuhan yang Ku sampaikan siang hari ini menjadi suluh perjalanan kami mengiring Engkau, menjadi jawaban Tuhan di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berbicara-bicara Tuhan, sebab kami hamba-Mu mendengarkan perkataan-Mu. Rapi sertai lidah mulut bibir hamba-Mu untuk berlayakan menyampaikan firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada siap luar biasa ya hari ini. Kita bersyukur kalau siang hari ini kita tidak berada di tempat lain, tetapi kita berada di perhimpunan orang-orang benar, yaitu berada di dalam rumah Tuhan. Mari siang hari ini kita bersama-sama kita buka Alkitab kita, firman Tuhan siang hari ini dengan tema mencapai tujuan iman, yang akan kita baca dari 1 Petrus 1, kita akan membacanya mulai ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 kita baca mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Sudah ketemu 1 Petrus 1, kita akan membacanya mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Saya tunggu sampai semua menemukan, sehingga setiap kita bisa membacanya bersama-sama. Mencapai tujuan iman. Di sini perikopnya dikatakan pengharapan iman dan kasih. Firman akan kita kupas bersama-sama bertema mencapai tujuan iman. Sudah menemukannya, ketemu, katakan amin. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai apa? Tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh
yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi apa saudara? Melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang pada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui malaikat-malaikat. Amin. Mencapai tujuan iman. Mencapai tujuan iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita berada di tempat ini, ya, saudara dan saya berada di tempat ini, itu karena iman. Amin. Kalau saudara dan saya berada di tempat ini karena iman, ya, karena saudara dan saya percaya. Meskipun secara kasat mata saudara dan saya tidak melihat kehadiran Tuhan, betul? Tetapi saudara percaya Tuhan hadir di tengah-tengah perhimpunan orang benar. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Itu yang dinamakan iman, ya. Meskipun tidak melihat, ya, yang namanya iman itu tidak melihat, tetapi percaya. Makanya jadi orang Kristen jangan seperti di luar sana. Aku melihat dulu, aku melihat kenyataannya dulu, nah, baru aku percaya. Itu bukan iman. Yang namanya iman belum melihat. Saudara dan saya tidak melihat, tetapi percaya seperti saat ini. Meskipun secara kasat mata saudara dan saya tidak melihat Tuhan, tetapi saudara percaya. Maka dari itu saudara jauh-jauh dari tempat, ya, rumah saudara masing-masing berada di tempat ini oleh karena saudara percaya, oleh karena saudara mencari Tuhan. Ya, bukti kehadiran Tuhan ketika kita menaikkan puji-pujian yang tadinya hatinya sedih, yang tadinya hatinya dari rumah itu penuh pergumulan sesak. Ketika puji-pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, kita merasa long, bahkan ada yang mengekspresikannya dengan menangis, ya, sukacita, tangisan sukacita. Itu bukti Tuhan hadir, ya. Itu bukti Tuhan hadir di dalam setiap ibadah kita. Amin. Tujuan iman kita, capai tujuan iman. Saudara, kalau saat ini yang kita mendengar berita-berita begitu menakutkan di luar sana, ya, menakutkan. Tambah hari bukan semakin baik, tetapi tambah hari semakin berita yang menakutkan. Kematian semakin bertambah-tambah, ya Pak Rian. Corona itu semakin ganas. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah, ya, saudara dan saya dicekam oleh ketakutan. Ya, kita tetap melaksanakan yang namanya protokol, ya. Keluar rumah tetap memakai yang namanya masker, sesering mungkin cuci tangan, ya. Kita menjaga kesehatan, ya. Itu bukti kita. Namanya percaya kan seenak-enaknya, tidak demikian. Kita tetap menjalankan protokol, nah Tuhan pasti akan membentengi, melindungi kita. Yaitu yang namanya percaya tidak ngawur. Jangan percaya ngawur. Bukan percaya urip saenake dhewe, umroh dan sebagainya. Nah, sakit jangan nyalah nih Tuhan, ya. Yang namanya iman itu percaya meskipun belum melihat. Haleluya. Kemarin itu saya sampaikan di teman-teman yang saya kenal di WA grup itu, tolong jangan disampaikan, ya, berita-berita corona yang bisa membuat teman-teman kita semakin ketakutan, ya. Sekarang di sini begini, sekarang di sini. Intinya berita-berita yang menakutkan itu terus disebarkan dengan apa toh untungnya, ya. Lebih baik saudara dan saya memberitakan, yaitu kebenaran yang bisa memberikan kekuatan kepada teman-teman kita. Dunia sedang diambang kehancuran, tetapi bagian saudara dan saya menyalurkan yang namanya kebenaran yang bisa memberikan
kekuatan. Perkatakan shalom di lingkunganmu, perkatakan shalom buat bangsa ini, ya. Dimanapun keberadaan kita perkatakan shalom, jangan berita yang menakutkan. Haleluya. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, ya, supaya saudara dan saya mencapai tujuan iman. Kuncinya sangat sederhana. Apa kuncinya? Kuncinya yaitu tetap mengasihi Dia. Katakan sama-sama 2, 3. Tetap mengasihi Dia. Yang akan kita baca masih di 1 Petrus 1. Kita akan membacanya ayat yang ke-8. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Tetap mengasihi Dia, mengasihi Yesus. Kita baca ayat yang ke-8. 2, 3. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkata. Amin. Tetap mengasihi Yesus. Bukti saudara dan saya mengasihi Yesus, ya, saudara tidak berada di tempat lain, kita berada di sini, ya. Kalau saat ini keadaan dalam sepi, ya, karena banyak teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, kita bersyukur, ya. Kita bersyukur kalau saat ini kita dalam keadaan, saya katakan, punya semuanya, tidak ada gunanya kalau apalang-apalang di rumah sakit tidak bisa menikmati. Yang pertama yang perlu kita syukuri, ya, sekali lagi, yang perlu kita syukuri, saudara dan saya dalam keadaan sehat. Amin. Dalam keadaan sehat. Tetap mengasihi Dia, sekalipun saudara dan saya tidak pernah melihat, tetapi saudara mengasihi Dia. Bukti kita mengasihi Dia, bukti Tuhan hadir, ya, saat kita menyanyi, menaikkan puji-pujian, ada yang menangis, ada yang tertawa, ya, itu bukti Tuhan hadir, bukti saudara dan saya mengasihi. Dan di sini dikatakan sukacita mulia yang tidak terkatakan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya. Sukacita surga itu diungkapkan tidak bisa, karena itu mengalir, katakan mengalir. Mengalir dari surga dan dicurahkan di hati kita, ya. Meskipun saudara mungkin suami istri ibadah bareng, ya, mungkin pasanganmu sedang mengalami aliran kuasa Tuhan, belum tentu di sebelahmu mengalami, ya. Itu yang dinamakan sukacita tidak terkatakan, tidak bisa dikatakan, tidak bisa dibayangkan. Tetapi itulah sukacita surga. Keadaan masih dalam keadaan buntu jalan, Bu Ana, tetapi kok aneh, ya. Tetapi aneh, Bu Ana, saya bisa mengalami yang namanya sukacita. Itu yang dinamakan sukacita tidak terkatakan. Suatu kebodohan bagi dunia. Masih dalam pergumulan, persoalanmu ya masih tetap kok bisa guyu-guyu. Itu yang dinamakan sukacita tidak terkatakan. Sekalipun saudara dan saya tidak melihat, namun saudara percaya mengasihi Dia, ya. Bukti saudara dan saya mengasihi Dia, pagi-pagi hari kita duduk di kaki Tuhan. Pagi-pagi hari ketika Tuhan membangunkan kita. Caranya berbeda-beda, cara membangunkan saudara dan saya tidak sama. Ada yang dibangunkan dengan cara mungkin kebelet kamar mandi pipis, dan setelah kamar mandi ketak-ketik tidak bisa tidur. Itu maksud Tuhan supaya saudara berdoa. Supaya saudara berdoa, ya. Cara Tuhan membangunkan kita itu berbeda-beda. Amin. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira. Saudara bergembira karena Tuhan. Amin. Sukacita yang tidak terkatakan, mengasihi Dia, merindukan Dia, sehingga ketika datang kepada Tuhan, seringkali saya katakan, jangan golek mujizatnya. Setiap kita, ya, tidak munafik, setiap kita perlu yang namanya mujizat. Amin. Tetapi datang kepada Tuhan, jangan yang dicari mujizat, tetapi yang dicari apa? Yang dicari apa?
wajahnya, kekuatannya. Ketika saudara datang kepada Tuhan yang dicari tangannya, tangan berbicara mukjizat, ya. Ketika pertolongannya tidak engkau alami, ya, mukjizatnya belum dialami, maka pasti banyak orang akan kecewa. Tetapi ketika saudara datang kepada Tuhan yang dicari wajahnya, pergumulan belum terselesaikan, ya. Saat Tuhan belum tiba, tetapi ketika saudara dan saya berjumpa dengan wajahnya, ada sukacita yang tidak terkatakan. Apa yang harus saudara dan saya bawa supaya ketika kita datang ke hadirat Tuhan itu bertemu dengan pribadinya, menjumpai wajahnya, memandang wajahnya? Apa yang kita bawa kepada Tuhan? Bekal apa yang harus kita persembahkan, kita bawa kepada Tuhan? Kita lihat sebentar Mazmur 11, ya. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita menjumpai, berjumpa, memandang wajahnya, ya. Ketika kita memandang wajahnya, sukacita yang tidak terkatakan itu Tuhan alirkan, Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mazmur 11 yang ketemu tolong dibacakan ayat yang ke-7. Mazmur 11 ayat yang ke-7. Mazmur 11 ayat 7. Tolong bacakan. Adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Mazmur berapa tadi? 11 ayat 7. Mazmur 11 ayat yang ayat 7, betul? Kita baca sekali lagi Mazmur 11 ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama. Mazmur 11 ayat yang ke-7. Apa yang harus saudara dan saya lakukan, yang kita bawa kepada Tuhan supaya kita memandang wajahnya? Kita baca bersama-sama 2, 3. Mazmur 11 ayat ke-7, 2, 3. Sebab Tuhan adalah adil, Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Apa yang kita bawa kepada Tuhan? Supaya saudara dan saya bisa memandang wajahnya, berjumpa dengan pribadinya, dialiri dengan sukacita yang tidak terkatakan itu. Apa yang kita bawa? Yaitu ketulusan. Hati yang tulus itu yang kita persembahkan. Hati yang tulus itu yang kita bawa kepada Tuhan supaya saudara dan saya memandang wajahnya. Dikatakan orang yang tulus akan memandang wajahnya. Orang yang tulus akan berjumpa dengan pribadinya, seperti pujian mengatakan, ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu, Kau Tuhan, Tuhan ya, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabanmu.
Tuhan yang kita bawa, yaitu apa tadi? Mazmur 11 ayat yang ke-7, yaitu ketulusan hati. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Kita kembali ke 1 Petrus tadi. 1 Petrus 1, kita akan membacanya ayat yang ketiga. Saudara, rindukan wajahnya, sehingga sukacita yang tidak terkatakan itu dialirkan kepada kita. Itu yang membuat saudara dan saya mengasihi Tuhan. Nah, itu akan membawa langkah saudara dan saya mencapai tujuan iman. 1 Petrus 1, kita baca ayat yang ketiga, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga yang kita baca tadi, oleh karena rahmat-Nya, oleh karena rahmat Tuhan yang begitu besar, saudara dan saya dilahirkan, katakan dilahirkan kembali. Ya. Kalau dulu setiap kita, ya, saudara dan saya dilahirkan, yaitu melalui rahim ibu. Tentu setiap kita mengalaminya, ya. Itu lumrah. Ya. Betul, setiap kita lahir dari rahim ibu kita. Itu betul, itu lumrah, itu biasa, ya. Saudara dan saya lahir dari rahim ibu kita masing-masing, itu biasa. Tetapi dahsyat luar biasa, saudara dan saya dilahirkan kembali melalui kebangkitan Yesus. Melalui apa, saudara? Kebangkitan Yesus. Itu yang dahsyat, itu yang luar biasa. Tuhan kerjakan, Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya. Amin. Kuasa kebangkitan Yesus itu yang membuat saudara dan saya dilahirkan kembali. Yang pertama, ya, kuasa kebangkitan yang membuat saudara dan saya dilahirkan kembali. Yang pertama, membuat kehidupan saudara dan saya penuh, katakan penuh, penuh pengharapan. Penuh pengharapan karena Kristus Yesus adalah sumber, katakan sumber pengharapan. Amin. Kita baca ayat yang keempat, masih di 1 Petrus 1, kita baca ayat yang keempat, 2, 3. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang disimpan di surga bagi kami. Kuasa kebangkitan Yesus, ya, saudara dan saya yang telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Yang pertama, saudara dan saya dibuat hidup penuh dengan pengharapan. Amin. Dibuat hidup dengan penuh pengharapan. Dan kuasa kebangkitan itu membuat saya, katakan membuat saya menerima bagian, katakan bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat rusak, tidak dapat layu, karena menyimpannya di mana? Di surga. Bagian yang Tuhan berikan, ya, kepada saudara dan saya, bagian yang tidak dapat didekati oleh pencuri, tidak dapat dirusak oleh ngengat dan karat. Aman, karena tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Di surga. Ya, sekali lagi kuasa kebangkitan Yesus membuat saudara dan saya menerima bagian yang tidak dapat binasa. Amin. Kita buka sebentar Amsal 10 ayat yang kedua. Amsal 10 ayat yang kedua. Kuasa kebangkitan Yesus yang pertama membuat kehidupan saudara dan saya hidup penuh dengan pengharapan. Dan yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus, ya, membuat saudara dan saya menerima apa tadi? Upah yang tidak dapat
binasa. Sudah ketemu Amsal 10 ayat yang kedua, tolong dibacakan. Amsal 10 ayat yang kedua. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Amin, betul. Amsal 2 ayat yang Amsal 10 ayat yang kedua. Amsal 10 ayat yang kedua. Amsal 10 ayat yang kedua dikatakan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Banyak orang ya dengan segala cara menghalalkan, segala macam cara dihalalkan untuk mendapat yang namanya harta dan benda. Di luar sana orang menghalalkan segala cara mengejar yang namanya harta dan benda. Tetapi Alkitab mengatakan yang barusan kita baca, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Ya, tidak berguna. Alkitab menjelaskan, ya, apa gunanya Yesus berkata, apa gunanya kamu mendapatkan, kamu memperoleh seluruh isi dunia, kalau kamu kehilangan nyawa. Mendapat memperoleh seluruh isi dunia tidak ada gunanya kalau kehilangan nyawa. Maka dari itu saudara, seberapapun yang saat ini Tuhan percayakan, bersyukur dulu. Katakan bersyukur. Jangan menginginkan hal-hal yang di luar Tuhan, seperti di luar sana dengan memakai segala cara dihalalkan, tetapi Alkitab mengatakan dengan sekejap akan lenyap karena semuanya itu tidak berguna, tidak bisa menolong, ya. Kita baca sebentar, masih di Amsal 10 ayat yang ke-11. Tolong dibacakan Amsal 10 ayat ke-11. Amsal 10 ayat ke-11 kita baca bersama-sama 2, 3. Mulut orang benar adalah apa? Sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah didapati Tuhan mulut saudara dan saya sumber, katakan sumber kebenaran. Saat-saat ini kehidupan manusia itu seperti burung yang berada di dalam sangkar. Pagi hari dijemur, setelah dijemur disemproti, nah, sudah itu digantung di atas. Untuk apa? Untuk berkicau. Demikian keadaan manusia sekarang ini, ya. Dikurung di dalam rumah, segala sesuatu kebanyakan dikerjakan di dalam rumah. Dijemur, ya, oleh matahari, setelah itu disemprot, ya. Barang megang uang disemprot, megang apa-apa dari mana-mana disemprot, cuci tangan, ya. Ya. Tetapi kalau burung berkicaunya di dalam sangkar, tetapi manusia berkicaunya di mana kira-kira? Di media sosial berkicau, memberitakan banyak hal. Tetapi Amsal tadi mengatakan yang barusan kita baca, biarlah setiap kicauan saudara dan saya kicauan yang memberi kekuatan, memberi semangat. Jangan berita-berita yang menakutkan, berita hoak itu terus disebarluaskan. Itu tidak bermanfaat. Ingat, saudara dan saya dipakai Tuhan untuk mengalirkan yang namanya kebenaran di tengah-tengah ketakutan. Amin. Mulut saudara dan saya adalah sumber kehidupan. Maka dari itu mari kita perkatakan, ya, kita perkatakan melalui media sosial, ya, ketika kita memberitakan WA dan sebagainya, mari kita beritakan hal-hal yang memberikan kekuatan, memberikan semangat, ya. Jangan sama dengan dunia. Saudara dan saya harus berbeda, katakan berbeda. Harus berbeda karena saudara dan saya adalah terang. Yang namanya terang itu harus menerangi, amin. Yang keluar dari mulut kita kebenaran. Jangan berita yang
menakutkan. Amin. Ku suka menuturkan, ku suka menceritakan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ini yang harus kita kemakan. Ku suka menuturkan, ku suka menceritakan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Janji yang manis. Saudara dan saya sudah menerima janji yang manis itu kita dapatkan di mana? Di dalam Alkitab. Melalui setiap khotbah-khotbah yang saudara dan saya dengar, ya. Mari itu kita ceritakan, kita beritakan, sehingga kebenaran itu, ingat, saudara dan saya sudah dipilih, dibenarkan, dikuduskan. Fungsinya supaya melalui mulut saudara dan saya mengalir perkataan kebenaran yang memberikan semangat. Jangan malah membuat nakut-nakuti, tetapi beritakanlah kebenaran. Amin. Ceritakanlah kebenaran sehingga Tuhan senang melalui kehidupan saudara dan saya. Ingat saudara, kedatangan Tuhan semakin dekat. Mari kita pergunakan, mari kita pakai waktu-waktu yang sangat singkat ini untuk semakin mengenal Tuhan, memiliki hati yang paham. Amin. Kita kembali ke 1 Petrus tadi, kita baca ayat yang ke-15. 1 Petrus ayat yang ke-5 maksud saya. 1 Petrus ayat yang ke-5, kita baca 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena apa? Karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Saudara, kedatangan Tuhan sungguh sangat-sangat dekat. Jangan sampai didapati Tuhan, ya, banyak anak-anaknya, ya, dicekam oleh yang namanya ketakutan. Ingat, Yesus berkata, masih adakah iman ketika nanti aku datang? Seperti saat ini digoncang dengan yang namanya ketakutan. Maka seperti kata Ibu Kim tadi, memperkatakan firman itu dahsyat. Zakaria, ya Bu Kim? Zakaria berapa Bu Kim? 2 ayat 5. Zakaria 2 ayat 5. Coba kita lihat sebentar. Ini perkataan yang terus digemakan oleh Bu Kim. Kita kemakan firman Tuhan, kita kemakan kebenaran. Itu yang menjadi sumber pertolongan kita, yang menjadi sumber kekuatan kita, yang membawa saudara dan saya mencapai yang namanya iman. Ya, tolong Bu Kim bacakan. Ini yang digemakan Ibu Kim setiap hari. Firman Zakaria 2 ayat 5. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Amin. Amin. Ini yang diperkatakan Ibu Kim, ya. Bukan cuma Ibu Kim saja, tetapi saudara dan saya, setiap kita harus terus-menerus memperkatakan firman. Di sini dikatakan, dan aku sendiri, yaitu Tuhan sendiri, pribadi Tuhan yang dahsyat itu sendiri berkata, firman Tuhan berkata, akan menjadi apa? Tuhan akan menjadi tembok buat saudara dan saya. Tembok yang bagaimana? Yaitu tembok yang berapi di sekelilingnya. Dan apa? Aku akan menjadi kemuliaan di dalam. Amin. Tuhan yang menjadi benteng, Tuhan menjadi tembok di pekerjaan kita, di rumah tangga kita, dimanapun keberadaan saudara dan saya. Kalau ada tembok berapi yang melilingi kita, kita tidak cemas, kita tidak takut, ya. Di AWA mengatakan, ya, bahkan para pakar mengatakan, sekarang ini banyak orang mati bukan karena corona, tetapi oleh karena apa? Ketakutan, ya. Ketakutan
makan yang terlalu berlebihan itu akan tidak baik, akan mendatangkan ketidakbaikan buat kesehatan kita. Maka dari itu saat ketakutan datang, namanya manusia itu lumrah, masih bisa merasa takut, biasa. Tetapi ketika ketakutan datang itu jangan dibiarkan. Terus bagaimana Bu Ana? Ketika ketakutan datang, Tuhan, ini ketakutanku Tuhan, ini khawatirku Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Itu salah satunya memperkatakan firman. Banyak di Alkitab ini saudara ya, firman-firman yang bisa menjadi kekuatan kita, firman-firman yang menjadi untuk terus ya, bisa menjadi solusi buat setiap pergumulan kita. Saudara dan saya harus ingat, Tuhan berkata, aku akan membawa kamu terus naik. Amin. Tidak pernah turun. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ketika saudara dan saya terus menggemakan firman ini, aku akan menjadi kepala dan bukan ekor, aku akan terus naik dan bukan turun. Betul Bu Ana, aku sudah memperkatakan firman ini sekian lama, aku akan terus naik dan bukan turun. Tetapi Bu Ana, justru saat-saat ini Bu, semuanya Bu jalan buntu. Wis tak jajal kabeh Bu, tidak ada jalan keluar. Akhirnya banyak anak-anak Tuhan apa? Kecewa. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, perbudakan dosa, Tuhan berjanji akan dibawa masuk kemana? Ke tempat Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu, tempat perjanjian. Tetapi ingat ya, bukan seperti sulap saat ini dikatakan terus langsung terjadi. Kenyataannya bangsa Israel dibawa puluhan tahun, 40 tahun muter di mana? Di padang gurun. Dan bukan itu. Ketika tinggal selangkah lagi, ditunggu sudah sekian puluh tahun, diperkatakan sudah sekian lama janji Tuhan, itu belum terjadi. Tetapi aku tetap setia Bu Ana memperkatakan firman, memperkatakan kebenaran Tuhan. Betul, dahsyat, luar biasa. Begitu ya, selangkah lagi, bahasa kasarnya mungkin tahun ini Tuhan akan mengembalikan segala yang hilang itu, selangkah lagi. Tetapi kenyataannya semuanya semakin serba tidak mungkin. Saat-saat menghadapi seperti itu, banyak anak-anak Tuhan malah mundur, malah kecewa. Aku capek aku tak cuti sehat. Akhirnya apa? Tidak dibawa masuk ke tempat Kanaan. Coba saudara, ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan laut keberau, di depannya laut, di belakangnya diserang oleh musuh-musuh. Apakah kalau waktu itu bangsa Israel tidak mau menyeberang, pasti akan jadi di dalam ketakutan itu terpaksa, karena maju salah, mundur salah ya. Laut pun Tuhan bisa belah untuk menjadi mujizat besar, sehingga waktu itu anak-anaknya bisa menyeberang di tempat yang kering. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang saat ini Tuhan izinkan terjadi, sudah tak tunggu Bu Ana sekian lama, belum juga kunjung ya titik terang. Percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terindah. Amin. Amin. Waktu Tuhan naik saudara ya saat ini loh Bu, kok ditolong toh Bu Tuhan. Tetapi ingat sekali lagi, waktu Tuhan bukan waktu. Percayalah Tuhan pasti buka jalan. Bukan waktu saudara dan saya saat ini, tetapi waktunya Tuhan. Menurut saudara dan saya saat ini paling pas, tetapi pikiran Tuhan jauh lebih dahsyat daripada pikiran kita. Setinggi apa? Setinggi langit. Sedalam apa? Sedalam lautan itulah pikiran dan kasih Tuhan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
sayang. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan mencapai tujuan iman dengan cara tetap mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, modalnya yaitu apa untuk mencapai tujuan iman? Tetap mengasihi Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Kita buka sebentar 1 Petrus 1, kita baca ayat yang ke-21. 1 Petrus 1 ayat yang ke-21 kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. Yang ketemu teman-teman dibacakan 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama aja ya. 2, 3. Tunggu dulu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Tuhan. Betul? Iman, pengharapan kita harus tertuju kepada Tuhan. Amin. Mencapai tujuan iman dengan cara tetap mengasihi Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Salah satunya yaitu kita bawa iman kita bawa pengharapan kita satu, tertuju kepada Yesus. Satu, tertuju kepada Tuhan. Jangan tertuju melihat hal-hal yang di sekelilingmu. Itu akan membuat saudara dan saya semakin dicekam ketakutan, ya. Varian-varian baru terus ditemukan. Nah, kalau mata saudara dan saya terus tertuju kepada hal-hal yang demikian, itu akan membuat pengharapan saudara luntur. Itu akan melemahkan iman saudara. Dengan kasih Tuhan, ya, Tuhan mau membawa saudara dan saya mencapai tujuan iman dengan cara apa? Tetap mengasihi Tuhan. Taruh harapan kita, arahkan harapan kita kepada Tuhan. Iman kita terus-menerus dibawa hari demi hari semakin kuat. Amin. Amin. Kejadian demi kejadian itu mengajarkan saudara dan saya untuk mengerti, katakan mengerti segala rencana Tuhan, ya. Jangan bisanya ngomel menggerutu. Tuhan, tolong Tuhan, kenapa hal ini kok bisa terjadi? Berikan kepadaku Tuhan hati yang paham. Ketika Tuhan memberikan hati yang paham, ya, Tuhan pasti akan membawakan ini loh nak, maksudku ini loh nak, sehingga saudara dan yang tadinya mengomel, ketika diberi hati yang paham, berubah menjadi hati yang bersyukur. Ingat saudara, kejadian demi kejadian, supaya saudara dan saya belajar untuk mengerti rencana Tuhan. Amin. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar semua rencana
baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-21 ya. Tuhan mau saudara dan saya yang pertama iman kita semakin hari semakin kuat dan pengharapan kita tertuju kepada Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, ayat bonus 1 Petrus 1, kita baca ayat yang ke-17. 1 Petrus 1 sebagai ayat bonus, ayat yang ke-17. 2, 3. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Amin. Artinya saudara dan saya kita pergunakan waktu kesempatan yang sangat singkat ini selama saudara dan saya menumpang di dunia ini. Mari kita berlomba-lomba, katakan berlomba-lomba mencapai tujuan iman dengan cara itu apa tadi? Tetap mengasihi Tuhan. Yang pertama yaitu pengharapan. Dalam pengharapan tetap percaya ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Dan yang kedua iman ya. Dalam iman tetap percaya meskipun tidak ada dasar, tetap percaya. Dan yang ketiga di dalam ujian tetaplah bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, meteraikan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Roh Kudus akan terus menolong setiap kami, sehingga setiap firman-Mu Tuhan yang kami terima siang hari ini, tidak ada satupun Tuhan yang tercecer. Seluruhnya Tuhan tertanam di dalam hati kami, berbuah, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, beracara di tengah-tengah kami dengan dahsyat, kelegaan, kelepasan, kesembuhan, mujizat.